Oke, kita lanjutkan tutorial pembuatan aplikasi penjualan menggunakan Microsoft Office Access. Oke, ini dia aplikasi penjualan kita ya. Sekarang kita akan membuat form untuk tabel barang ya. Form untuk tabel barang. Jadi langkahnya sama seperti langkah-langkah dalam proses pembuatan form satuan dan form kategori. Jadi kita aktifkan tabel barang, kemudian kita klik create, kemudian kita pilih form. Oke, seperti ini. Oke, ini kita tutup dulu ya propertiesnya. Oke, ini dia tampilan dalam mode layout view ya. Kita desain ulang formnya, kita klik kanan, kemudian kita pilih desain view. Oke, ini dia desain view. Di sini kita akan mengatur tema ya. Kita klik kanan bagian form header ya. Kita klik kanan, kita pilih back color ya. Kemudian kita pilih di sini warna purple. Ya, kemudian untuk teksnya ya, teks barang ini kita ganti menjadi data master barang. Kemudian fontnya kita ubah menjadi Tahoma ya. Warnanya di sini kita rubah menjadi putih seperti ini. Kemudian untuk auto logonya ya, auto logo, oke, di bagian all ya, kita ke bagian picture. Oke, image-nya kita browse, kita ganti menjadi, oke, misalkan yang ini ya, list.png. Oke, nah di sini sudah berubah. Kemudian kita kecilkan ya, labelnya kita kecilkan, dan juga untuk text field kode barangnya ya, kita kecilkan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian kalau di sini kita perhatikan ya, di sini masih terdapat layout ya. Jadi kalau kita kecilkan, yang lain juga ikut mengecil ya. Jadi kita akan menghilangkan layoutnya. Ini kita blok ya. Di bagian detail kita blok semua objeknya, yaitu label dan text boxnya ya. Text fieldnya kita blok seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih layout dan remove layout. Kemudian langsung saja ya, ini masih dalam posisi di blok ya, kita ganti untuk fontnya menjadi Tahoma. Ukurannya di sini 10 pixel. Kemudian warna hurufnya di sini kita gunakan warna hitam. Oke. Jadi di sini kita rapikan ya, kita rapikan kode barangnya. Oke, nama barangnya, harga, kode satuan, stoknya, kode kategori, seperti ini. Untuk gambarnya, untuk gambar untuk gambar kita akan meletakkan gambar di sebelah kanan dari form. Kalau kita perhatikan di sini ya, tinggi dari masing-masing text field dan label ini berbeda ya. Antara kode barang dan nama barang ini tinggi text fieldnya berbeda. Jadi cara yang lebih efisien untuk merubah tinggi dari text field adalah kita klik ya, atau kita aktifkan dulu untuk kode barangnya ya. Kode barang di sini sudah aktif ya, kode barang. Di propertiesnya kita harus mencari properties dengan nama height ya, height ataupun tinggi ya, tinggi dari text field untuk kode barang. Di sini text fieldnya tingginya adalah 0,635 cm ya. Ini kita copy ya, value-nya kita copy. Kemudian kita blok semua objeknya ya. Jadi boleh semua objek, boleh hanya sampai ke nama barang ya. Jadi kita paste untuk height-nya. Jadi height dari kode barang tingginya kita samakan dengan tinggi dari objek-objek yang lain ya. Di sini kita paste nilai yang untuk height dari kode barang ya, kita paste seperti ini. Oke, kita tekan tombol enter. Nah, maka secara otomatis tinggi dari setiap objek ya,
akan mengikuti tinggi dari objek bernama kode barang, seperti itu ya. Oke, untuk gambar untuk labelnya di sini kita hapus ya. Kita del seperti ini. Kemudian untuk text field-nya kita geser ke kanan. Oke, ini kita tutup dulu. Ya, seperti ini. Oke, kita rapikan. Ya, kita gunakan anak panah ke atas di keyboard ya. Oke, kita rapikan posisinya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Kode satuan, stop. Oke, kode kategori, dan spesifikasi. Oke, untuk gambarnya kita sesuaikan ya ukurannya. Oke, kita save formnya. Oke, di sini nama formnya adalah barang. Kita klik OK. Ini dia barang. Kemudian untuk background ya, background dari text field-nya ini kita blok ya. Text field-nya yang sebelah kanan kita blok. Kemudian di menu desain kita ambil properties sheet ya. Kalau propertiesnya tidak tampil ya. Oke, properties. Kemudian kita ubah langsung ke backcolor-nya ya. Backcolor di sini kita ganti menjadi purple 3. Kemudian border stylenya kita ganti menjadi dots. Kemudian border colornya ya kita ganti menjadi purple ya, seperti ini. Kemudian untuk labelnya labelnya kita blok. Labelnya kita jadikan perataannya adalah perataan rata kanan ya, seperti ini, rata kanan, biar sedikit lebih rapi. Kemudian untuk namanya, nama labelnya, captionnya kita edit ya menjadi kode barang ya. Kemudian ini kita ganti nama barang. Oke, harga. Di sini untuk kode satuan kita ganti ya, bukan kode satuan tapi langsung ke satuan. Kemudian stok. Ini juga ya, bukan kode kategori tapi kategori. Kemudian yang ini kita ganti menjadi spesifikasi, seperti ini ya. Oke, kita save ya. Kita save. Kemudian kita tes ya, kita jalankan formnya. Hasilnya seperti ini ya sementara. Hasil sementara seperti ini. Oke, di sini ada image-nya. Oke, kita akan melakukan perubahan untuk properties formnya ya, pop up dan modal. Kemudian kita hilangkan record selektornya. Kita desain ulang, desain view. Nah, sekarang kita di bagian propertiesnya kita aktifkan form ya. Pada bagian selection tipenya ya, form. Ini dia form. Kemudian untuk captionnya di sini kita ganti menjadi spasi ya, spasi. Kemudian untuk pop up-nya kita ganti menjadi yes. Modalnya kita ganti menjadi yes. Kemudian auto center-nya kita ganti menjadi yes, dan record selector ya, dari yes kita ubah menjadi no supaya garis datanya tidak tampil ya. Oke, kita save, coba kita jalankan. Oke, sudah ya, sudah dalam bentuk pop up dan modal. Kemudian captionnya juga sudah hilang karena kita ganti dengan karakter spasi. Oke, sekarang kita akan mengganti dari bagian satuan dan kategori ya. Kenapa?
Karena di sini yang tampil adalah kode satuannya, satu, kategori juga satu ya. Di sini ya. Jadi di sini adalah satuan, tetapi di text fieldnya adalah kode satuan. Kemudian di sini juga kategori, dan di text fieldnya adalah kode kategori. Jadi untuk satuan dan kategori yang tampil adalah kode dari kode satuan dan kode kategorinya. Kenapa? Karena kita merelasikan tabelnya di menu database tools ya, relationship. Di sini kita relasinya berdasarkan kode satuan ya, kode satuan, kemudian kode kategori ke kode kategori seperti ini ya, kode satuan ke kode satuan di tabel barang, kode kategori pada tabel kategori berelasi dengan kode kategori pada tabel barang ya, seperti itu. Jadi di sini yang tampil adalah kode satuannya satu dan kode kategorinya yaitu satu ya. Jadi kalau di sini kita akan menampilkan di sini ya, di tabel barang ya, ini dia ya, kode satuan satu, kode kategori satu. Kita lihat di tabel, misalkan di sini kode satuan satu, di tabel satuan satu itu adalah unit ya, kemudian di kategori satu itu adalah laptop ya. Jadi kita akan membuat pada form barang ya, form barang di sini bukan tampil kode satuannya ataupun kode kategorinya, tetapi langsung muncul nama satuannya dan nama kategorinya ya. Oke, jadi kita desain ya formnya, kita klik kanan, kemudian kita pilih desain view ya, kita masuk ke mode desain view atau ya desain view pada bagian form. Oke, kemudian kita klik ya kode satuan ya, text field kode satuan, kita klik, kemudian kita klik kanan ya, kita klik kanan di areal kode satuan. Di sini kita akan merubah tampilan dari text field ya ke bagian combo box ya. Jadi kita klik kanan, kemudian kita ubah ya, change to menjadi combo box ya. Kita ubah dari text field menjadi combo box. Oke, kita klik combo boxnya. Oke, maka di sini akan berubah ya. Akan berubah dari text field sudah menjadi combo box seperti ini. Ya, tapi kalau kita jalankan hasilnya masih sama seperti ini, satu. Ya, datanya belum tampil. Ya. Jadi supaya data satuan yang tampil ya. Jadi kita harus melakukan beberapa perubahan pada properties untuk combo box kode satuan ini. Ya, jadi kita aktifkan kode satuan, kemudian kita ke menu data ya, ke tab data seperti ini, tab data. Oke, di tab data kita akan ke bagian row source ya. Row source. Di sini kita pilih ya, kita klik tombol anak panah ke bawahnya, kita klik. Nah, di sini akan tampil 3 tabel yang telah kita buat ya, barang, kategori dan satuan. Oke ya, barang, kategori dan satuan. Oke, karena di sini adalah kode satuan, maka data satuannya adalah di tabel satuan. Ya, kita akan mengambil satuan ya, bukan kode satuan tapi langsung ke satuan. Jadi kita harus memilih tabelnya, yaitu tabel satuan. Oke, satuan ya, ada di tabel satuan. Seperti itu. Kemudian untuk bound kolomnya ini biarkan ya, biarkan satu, tetap satu. Ya, kita langsung ke bagian all, ke tab all. Oke, kita tarik scrollnya ke atas. Nah, di sini kita harus melakukan sedikit perubahan lagi, yaitu di bagian kolom count ya, ataupun jumlah kolom ya. Jumlah kolom di sini defaultnya adalah 1. Kita ganti di sini 2. Ya, 2. Kemudian untuk kolom weight-nya di sini kita ganti menjadi 0. Enter. Ya, ini dia ya. Jadi pertama kita merubah dari text field ya menjadi combo box ya, combo box. Kemudian di bagian data kita ambil data dari row source-nya ke tabel satuan. Ya, di bagian all, di bagian atas ya. Nah, di sini untuk kolom count-nya kita ganti menjadi 2 dan kolom weight-nya kita ubah menjadi 0. Ya, maka hasilnya kalau kita save dan kita jalankan, nah di sini sudah kepanggil satuannya langsung unit ya. Unit, lusin, box, keping dan buah. Sama seperti yang ada di tabel satuan ya. Jadi yang diambil bukan kode satuannya tapi langsung ke nama satuannya. Oke.
Di sini saya jelaskan sedikit mengenai pengambilan data untuk raw source ya, di kode satuan ya. Datanya adalah tabel satuan ya. Kemudian di all-nya tadi kita mengambil kolom count-nya 2 ya. Kenapa 2? Karena di tabel satuan, kita perhatikan ya, di tabel satuan, di sini ada 2 kolom, kode satuan dan satuan ya. Jadi kita mengambil 2 kolom, 2 field ya, kode satuan dan satuan. Ini dia 2 ya. Tetapi kita akan menghilangkan kolom pertama ya, kolom kode satuannya kita hilangkan ya. Kita hanya menampilkan kolom kedua, yaitu satuan. Maka di sini properties untuk kolom weight-nya kita ubah menjadi 0 supaya untuk kolom pertama kode satuan tidak ditampilkan datanya. Yang ditampilkan adalah langsung ke satuannya. Jadi kalau ini kita hapus ya, kolom weight-nya kita hapus, kita save, maka hasilnya berubah seperti ini ya. Nah, jadi raw source-nya ke tabel satuan ya, kolom count-nya 2, 1 2 1 2 ya, 1 2 ya. Tetapi kita kan mau menampilkan satuannya langsung ke kolom kedua seperti ini, unit, lusin, box, keping ataupun buah ya. Jadi kita akan menghilangkan kolom pertamanya, 1 2 3 4 5 ini kita hilangkan kolom pertamanya. Makanya di sini kita edit ya, kita ganti kolom weight-nya menjadi 0. 0 ini adalah untuk kolom pertama ya. Enter. Oke, itu dia ya. Jadi kolom weight-nya 2, tetapi kolom pertama itu 0 cm, tidak kelihatan. Jadi kalau kita jalankan seperti ini ya, kolom pertama di sini 0, tidak kelihatan, langsung ke kolom kedua, unit, lusin, box, keping dan buah ya, seperti ini. Oke, untuk kategori ini sama langkahnya ya, sama seperti pada satuan ya. Jadi kita klik kanan, kita desain lagi formnya. Oke, kita klik di bagian kode kategori ya. Kemudian kita klik kanan di kode kategorinya, kita klik kanan, kemudian change to combo box. Oke, sudah berubah menjadi combo box. Kemudian di propertiesnya kita ke bagian data terlebih dahulu ya. Kemudian di properties di bagian raw source-nya, kalau tadi kita mengambil data dari tabel satuan, sekarang kita mau mengambil kategori ya. Kategori adalah field di tabel kategori. Jadi di sini kita ganti ya, raw source-nya menjadi kategori. Oke, sudah. Kemudian di bagian all ya, di bagian all kita tarik scrollnya ke atas. Sama di sini kita ganti untuk kolom count-nya 2. Kemudian kolom weight-nya 0 ya. Enter. Seperti ini ya. Kita save. Kita jalankan formnya. Oke, maka hasilnya seperti ini ya, kategorinya laptop ya. Jadi sederhana dan mudah ya dalam proses pembuatan form di Microsoft Office Access. Oke, sekarang kita tinggal melakukan proses penambahan tombol tambah, simpan dan hapus ya. Jadi lagi-lagi kita kembali ke mode design view ya. Kini tabel satuannya kita close ya. Untuk tombol tambah, simpan dan hapus ini langkah-langkahnya sama ya pada form yang lain, yaitu kita ke desain ya, ke menu desain, kemudian di bagian controls kita ambil button, kita klik di area form. Oke, atau di bawah sini ya, boleh record operation, kemudian add new record, next. Oke, di sini teksnya kita ganti ya, dan tambah, next. Oke, di sini kita ganti CMD tambah, finish ya. Kemudian ambil lagi button. Oke, record operation, save record ya, untuk simpan data. Kita ganti teksnya menjadi dan simpan, next. CMD nya CMD simpan, finish, seperti ini. Kemudian satu lagi ya, untuk tombol hapus datanya, button, record operation, kemudian delete record, next. Oke, kita ganti di sini teksnya menjadi dan
hapus, next, kemudian CMD nya CMD, hapus ya, finish. Oke, ini kita rapikan ya, kita rapikan. Oke, seperti ini ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ya. Oke, kemudian di sini tombolnya kita ubah propertiesnya ya. Kita blok. Ketika tombolnya kita blok, kemudian di propertiesnya ya. Lagi-lagi kita ke bagian kursor on hover ya. Kita ganti menjadi hyperlink hand. Kemudian back color-nya purple. Oke, hover color-nya biru ya. Kemudian untuk for color, oke, warna putih. Hover for color juga putih ya. Jadi langkah-langkah dalam proses pengeditan tombol ini sama dengan form yang sebelumnya ya. Karena kita dalam proses pembuatan aplikasi ya, kita harus konsisten antara form satu dengan form yang lain ya. Kita samakan untuk propertiesnya, form 1 dan form yang lain. Oke, kemudian untuk font name-nya ya, kita ganti menjadi Tahoma. Ukurannya di sini 10 ya. Oke, seperti ini. Kita rapikan. Ya, kita kecilkan seperti ini. Save. Nah, kita jalankan formnya. Ini dia. Ya, kode barang, nama barang, harga, satuan, stok, kategori dan spesifikasi. Oke, di sini langsung harganya muncul lambang rupiahnya ya, Rp ya. Kenapa? Karena di sini untuk tabel barang ya, desainnya ya, desain view-nya untuk harga kita di sini memilih data tipenya adalah currency ya. Maka secara otomatis nanti di tabel di formnya maka muncul lambang mata uangnya, dolar ataupun rupiah ya. Seperti ini ya. Oke, Rp 5.500.000. Oke, buttonnya juga di sini belum selesai ya untuk border ya. Belum selesai bordernya. Border colornya putih ya. Seperti ini. Oke. Jika pada komputer Anda ataupun laptop Anda di sini lambangnya bukan rupiah ya untuk mata uang, tetapi mungkin lambangnya dolar, mata uang dolar. Cara merubah untuk default dari mata uang di komputer ya, jika kita menggunakan Windows 7 ya, kita ke menu start ya, kemudian kita masuk ke control panel ya. Intinya pada sistem operasi yang lain juga sama ya, Windows 8 dan Windows 10 ya. Jadi kita harus masuk ke control panel ya, seperti ini. Oke, di sini ada tampilan, ada kategori large dan small ya. Jadi lebih gampang kita masuk ke small icon ya. Kemudian kita beralih ke bagian region ya, region. Nah, di sini jika di akses Anda yang tampil adalah mata uang dolar, maka Anda harus merubah format dari regionnya, yaitu ubah ke bagian Indonesia ya, Indonesia. Maka di sini akan berubah settingan untuk tanggalnya ya, tanggalnya, kemudian waktunya sudah berubah ya. Kalau sudah ke Indonesia, ini tinggal diklik OK ya, ataupun apply OK, maka secara otomatis nanti di sini akan muncul lambang rupiah. Oke, seperti itu ya. Oke, terakhir kita akan melakukan perubahan pada form barang ini untuk tambah dan hapus data ya. Jadi kita desain ulang formnya, desain view. Oke, untuk tombol tambah datanya kita aktifkan ya, tambah data. Jadi sewaktu kita mengklik tombol tambah, maka kursor akan langsung menuju ke nama underscore barang ya, ke text field ini ya. Karena untuk kode barang kita pilih kemarin data tipenya adalah auto number ya. Jadi sistem yang akan menginput datanya. Kita akan langsung ke nama barang.
Oke, di sini tombol tambah sudah kita aktifkan ya. Namanya adalah CMD tambah. Kita ke tab event ya, kejadian sewaktu on click, sewaktu diklik tombol ini ya. Di sini sudah ada makro, kita klik tombol builder ya, tombol titik-titiknya kita klik. Oke, ini dia, kita dialihkan ke jendela makro seperti ini. Kita akan menambahkan action baru ya. Di sini di bagian add new action. Sama seperti sebelumnya, kita ambil go to control. Kemudian untuk control name-nya kita buat di sini oke, N ya, langsung muncul di situ nama barang ya. Kita bisa menggunakan tombol tab ataupun double klik di nama barangnya ya, seperti ini ya. Nama barang. Kita save. Kita tutup untuk makronya. Oke, kita jalankan formnya. Kita klik tombol tambah. Oke, berhasil ya. Kursornya sudah aktif di nama barang. Oke, sekarang tinggal tombol hapus data. Hapus data di sini masih berbahasa Inggris ya. Berbahasa Inggris seperti ini ya. Oke, atau di sini kita tambah data baru ya. Tambah. Oke, nama barangnya di sini misalkan Asus ataupun nama barang misalkan mouse ya. Mouse standar. Harganya di sini kita buat 35.000. 35.000 ya. Satuannya buah. Stoknya di sini misalkan 23, kategorinya mouse ya. Jika kategori di sini belum ada, ya mouse-nya misalkan belum ada, kita harus menambah datanya di form kategori ya. Jadi kalau form kategorinya kita tambah data, di sini akan muncul secara otomatis ya kategori yang ditambah di form kategori. Oke, mouse speknya kita stripkan ya, kita kosongkan seperti ini. Kemudian untuk gambarnya kita klik, kita pilih manage attachment, atau bisa juga kita double klik di sini ya, double klik seperti ini. Maka nanti muncul jendela attachment, kita add gambarnya ya. Oke, ke produk mouse, misalkan mouse-nya ini ya, open, ini dia. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kita simpan. Oke, ini hapusnya masih berbahasa Indonesia seperti ini. Nah, kita ganti ya untuk tombol hapus datanya menjadi bahasa Indonesia. Oke, kita desain view lagi. Caranya kita akan membuka form satuan ya, ke mode desain view ya. Klik kanan di form satuan, kemudian desain view. Di sini di bagian form, event, kemudian before del confirm ya. Sudah ada prosedur, kita klik tombol buildernya. Oke, ini kita copy ya. Kita copy scriptnya. Kita kembali ke form barang. Oke, sudah pas form, kemudian eventnya adalah before del confirm pada form barang ya, form barang. Kita klik tombol buildernya. Nanti muncul jendela seperti ini ya, choice builder. Kita pilih kode builder, kemudian oke. Nah, di sini kita paste script ya, script yang ada di form kategori dan satuan tadi ya, kita paste. Ini dia ya, respon sama dengan 0 dan seterusnya. Kita save ya, kita save Visual Basic-nya. Ini kita pilih yes. Oke, di sini bisa kita tutup untuk jendela Visual Basic-nya. Kita save aksesnya. Oke, untuk melihat hasilnya kita jalankan ulang ya formnya. Hasilnya seperti ini ya, data master barang ya. Jadi kalau kita ingin menghapus kode barang satu ini ya, kita hapus, maka di sini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia ya. Hapus data, title-nya, kemudian di sini ada message box ya. Anda yakin ingin menghapus data ini adalah VB question ya, VB question, dan ini adalah VB yes no ya. Kalau kita klik yes maka data akan terhapus ya. Kalau kita pilih no maka cancelnya sama dengan 1 ya, data tidak akan dihapus seperti ini. Oke, selesai kita untuk proses pembuatan form data master barang ya. Jadi intinya dalam proses pembuatan form ini sama ya untuk setiap form. Mungkin nanti ada perbedaan untuk form yang berhubungan dengan data transaksi.
Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Kita akan membahas mengenai proses pembuatan tabel-tabel lain yang kita butuhkan dalam proses pembuatan aplikasi penjualan ini. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.